ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah, alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Segala puji bagi Allah yang sampai kali ini masih diberi nikmat Islam, nikmat ukhuwah dan juga nikmat hidayah, sehingga pada Jumat 5 Rabiul Akhir 1442 atau yang bertepatan pada tanggal 20 November 2020, kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Karimah, kajian dari Ma'had Abdurrahman bin Auf, Malang. Bersama Karimah, jauhi ghibah, raih hidup berkah. Bersama saya, Amarilis Khairunisa, dan juga tentunya narasumber kita yang akan menemani sahabat Ma'had dimanapun berada untuk membahas topik yang berjudul Kisah Cinta Abadi Sepanjang Masa. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat Ma'had telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Beliau adalah Ustadzah Lulu Amalia At-Tamimi. Lahir di Batu pada 15 Mei 1980 dan bertempat tinggal di Perum, Bumi Palapa, G13 Malang. Saat ini, beliau merupakan founder di Joyful Room Siroh Classes, juga founder di komunitas Siroh for Tauhid, dan menjadi ketua bidang pendidikan di PC Wanita Al-Irsyad, Kota Malang. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ustadzah? Alhamdulillah, ana bil khair wa ant? Ana bi khair daiman insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadzah sudah menyempatkan waktunya Ya. sehingga kita bisa bertemu hari ini. Alhamdulillah. Baik Ustadzah. Jadi kali ini kita akan membahas masalah cinta ya Ustadzah ya. Iya. Masya Allah, masalah yang selalu hangat untuk dibahas dan tidak ada habisnya, baik di kalangan muda ataupun tua. Nah, tapi kisah cinta siapa sih yang mau kita bahas ini? Dan di sana juga terdapat kesempurnaan syariat Islam, sehingga cinta pun dibahas juga. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi. Mari kita simak bersama tausiah dari Ustadzah Lulu Amalia At-Tamimi. Tafadhol Ustadzah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di majelis yang insya Allah penuh berkah ini, di tengah curahan rahmat Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah bersama-sama kita haturkan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mathalul a'la. Akhwat filah, teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, saya merasa sangat berbahagia berada di antara teman-teman semua untuk memberikan sedikit apa yang saya ketahui tentang kisah-kisah yang terbaik sepanjang masa. Hari ini emang sengaja saya buat cerita judulnya yang agak gimana gitu ya, yang kita banget. Nah, kalau saya mah enggak, mungkin sudah agak lewat sedikit masanya, sedikit, cuman mungkin enggak jauh-jauh ya. Masya Allah. Ya, yang cocok untuk kita yaitu tentang cinta. Pastilah generasi muda kalau udah ngomongin masalah cinta, wah itu pasti keponya maksimal gitu ya. Pengalaman. Ya, jadi kisah cinta kita hari ini adalah kisah cinta yang nggak bicisan. Kisah cinta yang bicisan tuh misalnya Romeo and Juliet gitu ya. Kalau zaman sekarang Dilan mungkin Ustadzah. Siapa? Dilan dan Milea. Dilan dan Milea gitu ya. Iya. Terus kemudian kalau zaman dulu Ustadzah kuliah itu Romeo and Juliet, Iya, gitu, betul. Shakespeare-nya. Kemudian ada lagi Laila wa Majnun gitu ya. Qais wa Laila Majnun julukannya. Kisah cinta yang enggak jelas, yang wallahu a'lam akan membawa kemana kita nggak tahu. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah sebaik-baik kisah cinta yang memang ya, mulai dari dunia sampai kelak ya. Jadi bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Kisah cinta siapakah itu? Kisah cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah At-Tahhirah. Langsung aja ya, kita kenalan dengan Bunda Khadijah. Kita sebutkan seperti apakah
wanita yang terbaik itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya bahwa penghulu wanita kelak di surga itu ada 4. Yang pertama adalah Asiyah, ya, Asiyah binti Muzahim, kemudian Maryam, ya, Maryam bundanya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Bunda Khadijah dan Fatimah Az-Zahra. Masya Allah, like mother, like daughter. Ya, anaknya sama ibunya dua-duanya termasuk penghulu wanita di surga. Seperti apakah berarti sosok yang istimewa itu? Seorang ibu yang luar biasa. Nanti ya teman-teman kalau sudah seusia saya gitu mungkin, atau atasnya gitu, mulai lirik-lirik cari mantu gitu ya, mungkin akan berpikir gitu ya ketika akan menikahkan anak kita ke akan besanan dengan orang cerewet. Gitu. Kenapa? Khawatir nanti anak kita, anak laki-laki kita gitu ya, dapat istri yang cerewet juga. Karena seperti ibunya biasanya kan gitu. Nah, ini pastilah ya Fatimah itu seperti ibunya. Ibunya seperti apa sih? Nah, makanya yuk kita kenalan wanita seperti apakah yang bisa membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah bisa move on darinya. Gitu ya, walaupun udah ada yang lainnya, nggak pernah merasa tergantikan oleh wanita manapun. Ya, Bunda Khadijah dan Rasulullah itu nasabnya bertemu di kakek yang bernama Qusay, jadi masih ada hubungan persaudaraan gitu ya, sepupu jauhnya. Rasulullah kalau bilang Bunda Khadijah itu adalah sepupu jauhnya. Dan kemudian beliau lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Ayahnya tentu saja bernama Khuwailid gitu ya. Nah, kemudian ibunya bernama Fatimah binti Zaid al-Amiriyah. Nah, Bunda Khadijah binti Khuwailid ini sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah menikah 2 kali sebelumnya. Ya. Jadi yang pertama dengan Abu Halah, ya, At-Tamimi. Nah, kemudian meninggal dan menghasilkan 1 putra. Nah, kemudian menikah lagi dengan Uteq Al-Mahzumi. Ya, Al-Mahzumi kita ngomong Al-Mahzumi ini berarti ada hubungannya dengan siapa? Khalid bin Walid, kemudian siapa dengan Abu Jahal, dengan siapa lagi dengan Al-Walid Al-Mughirah gitu ya. Nanti kalau kita belajar tentang Sirah Nabawiyah itu langsung nyambung kita, oh ini baninya ini langsung nyambungnya kemana gitu. Dan insya Allah kalau kita belajar tentang Sirah Nabawiyah, belajar bahasa Arabnya lebih rajin, apalagi di buku-buku kita kan banyak ya tentang sirah-sirah ya. Insya Allah semakin semangat gitu. Nah, beliau adalah seorang miliarder Quraisy, ya, kekayaannya nggak tanggung-tanggung. Kekayaannya Bunda Khadijah itu 2/3 kekayaan Makkah. Jadi kalau Makkah punya 3 kekayaan, maka yang 2 miliknya Bunda Khadijah binti Khuwailid, gitu ya. Dan beliau bukan kekayaan itu diwarisi semata-mata dari suaminya, ya. Beliau juga, ayah beliau juga kaya raya, dan memang beliau itu terkenal punya sentuhan keberkahan, sentuhan emas. Ya, kalau Rasulullah sentuhannya sentuhan keberkahan, kalau Bunda Khadijah sentuhan emas. Maksudnya sentuhan emas itu apa? Apapun yang sentuh oleh Bunda Khadijah, jualan apapun, dagang apapun, pasti hasilnya luar biasa, gitu ya. Nah, kemudian setelah meninggalnya Uteq ya, ada riwayat yang berpendapat yang menyampaikan ya bahwa Uteq ini meninggal. Ya, ada juga yang menyebutkan Atik namanya. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Uteq ini bercerai dengan Bunda Khadijah. Nah, Quraisy ini berbondong-bondong ngelamar Bunda Khadijah. Apa kurangnya Bunda Khadijah? Cantik jelita, hartanya yang paling banyak, nasabnya termasuk di antara nasab yang terbaik, gitu ya. Jadi mereka berbondong-bondong ngelamar Bunda Khadijah, tapi Bunda Khadijah sama sekali nggak bergeming. Ya, kira-kira kenapa ya Bunda Khadijah nggak bergeming? Karena Bunda Khadijah pernah suatu ketika bermimpi. Apakah mimpinya Bunda Khadijah? Ya, bahwa matahari itu masuk ke dalam rumahnya dan menyinari ruang rumahnya. Nah, kemudian tanya kepada sepupunya, ya, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu di Mustawatsani ada ya. Waraqah bin Naufal ini sepupunya Bunda Khadijah, sudah buta, sudah tua gitu ya, dan pemeluk agama Nasrani, tapi Nasrani bukan yang sekarang ya. Ini Nasrani yang KW kalau sekarang. Itu Nasrani yang awal ya, Nasrani yang bertauhid ya, Nasrani yang sama dengan kita dulu, dengan kita saat ini. Nah, kemudian tanya kepada sepupunya, lagi asik buka-buka lauh kesukaannya gitu ya.
belajar lauh gitu, kitab-kitab Injil yang asli. Nah kemudian ditanya sama Bunda Khadijah, saya pernah bermimpi gini, katanya, Warokoh mabruk, Masya Allah, rumah tanggamu kelak akan dimasuki seorang nabi, dan itu adalah nabi akhir zaman. Loh kok tahu Warokoh bin Naufal gitu ya? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka tahu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu kenal banget sama Rasulullah, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Gitu ya, kita kalau sama anak kita gitu, ini mungkin kalau sudah ada yang berumah tangga gitu ya, itu apal banget ya, sampai jempolnya seperti apa itu mungkin kita tahu. Nah seperti itulah mereka tahu. Nah ini ciri-cirinya itu mereka juga tahu. Nah ada mimpi seperti ini, Warokoh langsung positif gitu ya. Nah semenjak saat itu ya, kerinduan dalam penantian seorang suami yang memiliki ciri-ciri itu. Bunda Khadijah sama sekali nggak mencari sosok yang tampan atau sosok yang kaya atau sosok yang nasabnya luar biasa. Beliau sudah punya semua ya. Yang beliau inginkan adalah kualitas kenabian. Nah kita nggak perlu berpanjang-panjang kata lagi ya. Akhirnya ketika usia 25 tahun Rasulullah SAW menjadi, Ustazah sengaja nggak sebutkan detailnya ya, seperti apakah masa kecilnya, biasanya disebutkan, tapi karena ini waktunya terbatas, kita juga dalam kondisi ngobrol ya kan, takutnya menguasai medan gitu, karena banyak yang ingin dibahas dari Bunda Khadijah, itu luar biasa. Nah kemudian ketika Rasulullah usianya 25 tahun, jadi Rasulullah tuh mulai kecil sudah ini teman-teman, sudah sudah bekerja ya, mulai usia dini itu sudah mengembala kambing, kemudian membantu pamannya berdagang, kemudian menjadi orang kepercayaan, dititipin uang atau apa gitu ya, jadi nggak pernah nganggur. Mulai usia 11 tahun sudah ikut berdagang ke Syam. Nah jadi perlu dipertanyakan kita, gimana nih kita statusnya, kita ini termasuk orang yang suka dagang apa enggak? Kalau kita ittiba, nah kita berarti harusnya kita suka berdagang gitu ya, seperti Rasulullah. Nah kemudian setelah itu dengar ada sosok ya, As-Shadiqul Amin, Rasulullah SAW. Bunda Khadijah dengan muyul bisnisnya gitu ya, langsung kepingin jadiin ini duta bisnisnya Bunda Khadijah ya. Gelarnya apa Mbak? Al-Amin. Iya, gelarnya Al-Amin, dan juga Bunda Khadijah, bukan Bunda Khadijah. Bukan Bunda Khadijah, bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah Al-Amin, kalau Bunda Khadijah At-Tahirah. At-Tahirah. Ya Allah, zaman itu ya, coba dibuka buku sejarah ya. Zaman kelahirannya Rasulullah itu seperti apakah kondisi perempuan? Ya. Bahkan waktu itu ada muktamar internasional untuk menentukan perempuan ini termasuk jenis manusia atau binatang. Gitu ya, ngeri sekali. Kalau kita baca lagi buku sirah yang biasa kami pakai di komunitas Sirah for Tauhid itu, karangan Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri ya. Di situ itu disebutkan kalau ada 4 tipe pernikahan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Gitu ya. Salah satu di antaranya al-istibda. Gitu ya, ngeri sekali. Jadi kalau misalnya kepengen punya anak yang keren seperti temannya ya, maka istrinya dipinjemin ke temannya ya, sampai istrinya, mohon maaf ya, ini agak hamil gitu. Nah kemudian kalau sudah hamil dipulangin dan anaknya diaku sebagai anaknya. Bukan hanya itu, banyak, ada 3 lagi. Jadi perempuan ini ya mungkin semacam harta benda gitu, bisa diwariskan ya. Istri-istrinya bapak, ketika bapaknya meninggal bisa diwariskan ke anaknya atau apa, pokoknya sama sekali nggak dianggap. Tapi di saat yang seperti itu, dan itu terjadi secara global, bukan hanya di Jazirah Arab, di seluruh penjuru dunia, posisi wanita ini sangat di bawah, ya, sangat nggak dianggap. Nah, sementara ya Bunda Khadijah mendapatkan julukan At-Tahirah, wanita suci. Ya, Masya Allah, wanita suci. Padahal perempuan itu apa, dianggap apa waktu itu? Tapi ini ada sosok wanita suci. Ya kira-kira walaupun beliau kaya raya gitu ya, tapi kalau beliau nggak menjaga iffahnya, mungkin nggak disebut wanita suci. Nggak mungkin gitu ya. Karena beliau menjaga iffahnya, beliau menjaga muruahnya, jadi disebut wanita suci. Padahal beliau seorang janda.
Ya, kalau sekarang kita janda itu dapat stigma negatif gitu ya. Padahal nggak semua janda itu negatif atau banyak janda yang positif gitu. Sebagai contoh ini janda berkualitas ini ya. Janda yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Beliau memang bekerja, tapi yang menjalankan pekerjaannya, bisnisnya adalah duta-dutanya. Nah, kemudian beliau itu juga bergerak di bidang ekspor impor. Nah, biasanya mereka, kita kalau ini apa namanya? Apa surat Al-Quraisy gitu ya. Ada Rihlatus Syita, ada Rihlatus Shaif gitu. Nah, ada apa namanya bepergian untuk apa? Untuk berdagang. Nah, Bunda Khadijah juga sama ke Syam gitu dengan duta wisata dengan duta perdagangannya. Nah, kemudian setelah itu dengar ini ada orang yang namanya Muhammad seperti ini, dilamarlah jadi duta perdagangan. Gitu ya. Bunda Khadijah sama sekali nggak pernah berpikir apa-apa. Bukannya terus cinta lokasi, jatuh cinta, terus apa gitu, enggak, berproses. Bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa ketemunya tuh mulai usia 21 tahun udah jadi duta. Menikahnya usia 25 tahun. Emang kalau sirah tuh nggak bisa ya kita saklek gitu langsung apa gitu. Pasti ada riwayat dari sini, ada riwayat dari sini, karena ditulisnya pun juga bukan apa namanya ketika Rasulullah masih hidup. Gitu ya, beberapa tahun zamannya apa namanya Khulafaur Rasyidin pun belum ada. Gitu ya, setelahnya gitu ya, baru. Nah, kemudian setelah itu apa namanya jadi duta bisnisnya. Nah, Bunda Khadijah menyertakan pembantunya, namanya Maisarah, gitu ya. Maisarah ini suruh nemenin Rasulullah. Maisarah laki atau perempuan? Kalau kita Maisarah panggilannya Mbak Saroh gitu ya, perempuan. Maisarah itu laki. Nah, sama seperti Hamzah gitu ya, walaupun ada tak marbutohnya tetap dia laki gitu. Nah, kemudian Maisarah ini suruh nemenin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk berdagang, dan ketika dagang itu ya Rasulullah ini punya satu teknik yang luar biasa, nggak kita bahas tekniknya seperti apa, walhasil tekniknya yang luar biasa, dan ditambah Rasulullah ini punya sentuhan keberkahan. Jadi apapun yang sentuh Rasulullah itu jadi berkah. Waduh. Ini mantap ya, sentuhan emas dan sentuhan keberkahan gitu. Nah, kalau cari suami yang punya sentuhan keberkahan, orangnya harus baik banget gitu berarti ya, harus beriman banget supaya ada sentuhan keberkahannya. Nah, kemudian setelah itu melakukan perjalanan dagang dan Maisarah ini pulang, yang ceritain itu aneh, nggak nyeritain dagangnya. Nah, padahal ini keuntungan yang dapat berkali-kali lipat. Yang diceritakan Muhammad, nggak ada yang lain. Sudah, pokoknya Muhammad. Apa yang ceritain? Waktu perjalanan itu dia dinaungin awan, kemanapun ada awannya. Bahkan ada buku sirah yang menyebutkan Maisarah melihat dua malaikat itu yang menaungi Rasulullah dengan awan. Nah, kemudian ada pendeta yang namanya Buhaira bilang, siapa laki-laki itu? Muhammad bin Abdillah. Tidak ada seorang laki-laki pun ya yang duduk di bawah pohon itu, melainkan dia adalah seorang nabi. Gitu. Nah, ada riwayat lain yang menyebutkan Abu Hurairah tanya, ya, siapa laki-laki itu? Muhammad bin Abdillah. Ya wallahi, aku ngelihat batu, ya, kemudian pohon semuanya bersujud kepadanya, dan batu, pohon, ya, nggak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Jadi Maisarah ini amazed gitu ya bahasa ininya. Nah, kemudian ketika pulang diceritakan kepada Bunda Khadijah. Kebayang ya perasaannya Bunda Khadijah seperti apa. Yang dicari teman-teman ya, ini yang harus digarisbawahi. Bukanlah kualitas duniawi, bukanlah ketampanannya, bukanlah fisik hartanya dan lain-lain. Tapi yang dicari adalah kualitas akhirat. Nah, ini kalau cari suami nanti kualitasnya akhirat. Supaya apa? Supaya nanti nyampe sedunia, sehidup, sesurga. Gitu ya, jangan dibalik. Nah, kemudian setelah itu mengungkapkan perasaannya kepada Nafisah binti Munabih ya. Ada yang berpendapat Nafisah binti Munyah. Akhirnya mereka pun menikah. Nah, menikah dikaruniai berapa putra-putri? 7. 7 itu plus yang dari Maryam. Betul sekali. Nah, kemarin Ustazah dengerin ada satu syekh yang bilang dari Bunda Khadijah 7. Ada yang bilang, memang kan Al-Qasim yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian siapa lagi? Fatimah, kemudian Abdullah. Nah, ada yang bilang nih At-Thayyib ini lain lagi. Padahal ada juga yang berpendapat atau pendapat yang masyhur bahwa Abdullah ini juga At-Thayyib. Ini tadi ya, kita pakai yang masyhur aja ya. Itu jadi 6. Nah, kemudian
Bisa dibayangin ya, 2 putranya semuanya meninggal. Ya, meninggal masih kecil. Orang tuh kalau punya anak laki-laki tuh seneng. Kenapa? Ada pelanjut keluarga ini. Nah, apalagi dalam keadaan dakwah yang seperti itu. Dan istri yang seperti apakah Bunda Khadijah? Istri yang terkenal akan kewafaannya. Ya, jadi Rasulullah ini mendapatkan sosok istri, mendapatkan sosok ibu. Loh, kok boleh ya mencari sosok ibu dalam istri? Boleh. Kenapa enggak? Yang enggak boleh mendihar gitu ya. Kita bilang kamu seperti punggung ibuku, punggungmu, atau semacam itu. Tapi kalau misalnya mencari sosok yang seperti itu, ya nggak masalah gitu ya. Jadi ini sosok yang keibuan, yang mendampingi Rasulullah di saat-saat sulitnya. 25 tahun Rasulullah menikah dengan Bunda Khadijah dan nggak pernah sedikit pun ya terbetik niat untuk memadunya. Ya, 25 tahun Rasulullah dikaruniai 6 putra-putri. Gitu ya. Dan Rasulullah walaupun Bunda Khadijah radhiyallahu anha telah wafat ya, beliau tetap senantiasa menyebut-nyebutnya. Sampai Bunda Aisyah cemburu banget. Aku nih nggak pernah cemburu, bahasa kita ya, sama seorang wanita seperti kecemburuanku sama Khadijah. Ini saya kurang berapa menit lagi? Ya, beliau tetap senantiasa menyebut-nyebut. Masih lama kok Ustazah. Oh ya. Senantiasa menyebut-nyebut namanya. Jadi pernah suatu ketika saudarinya Bunda Khadijah gitu ya, Halah binti Khuwailid datang bertamu gitu, Rasulullah langsung bangkit. Padahal masih belum ngelihat orangnya, masih dengar suaranya. Itu Halah. Ya mirip sekali suaranya dengan Khadijah. Itu Bunda Aisyah mungkin sudah merengut gitu ya. Gitu ya. Maklum Bunda Aisyah kan masih muda gitu. Nah, kita kalau muda gitu wallahu a'lam mungkin lebih nggak terkontrol gitu ya. Bunda Aisyah termasuk di antara sebaik-baik wanita gitu. Nah, kemudian Bunda Aisyah karena cerdas bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin kau masih bahasanya nggak gitu. Misalnya beliau membuat perumpamaan, seumpama engkau punya 2 ladang, yang satu masih hijau belum pernah diinjak-injak kambing, yang satunya sudah diinjak-injak oleh kambing, pernah diinjak-injak oleh kambing. Kemanakah kira-kira kambing gembalaanmu akan engkau gembalakan? Tentu ke tempat yang masih hijau. Begitu pula denganmu ya Rasulullah, engkau telah dikaruniai istri yang lebih baik daripada istrimu yang dulu. Ya, Rasulullah tuh kalau marah nggak pernah ditunjukin gitu ya. Rasulullah tuh kalau marah gimana? Wajahnya merah, kemudian keluar keringatnya gitu. Orang yang senantiasa berusaha menahan marahnya. Itu ya. Nah, kemudian bilang sama Bunda Aisyah, wahai Aisyah, ketahuilah, aku tidak pernah sekalipun diberi pengganti Khadijah. Ya, dia yang membenarkanku ketika semua orang menafikkanku. Dia yang beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku. Dia yang memberikan hartanya kepadaku ketika semua orang bakhil kepadaku. Dan hanya dari dialah aku diberi anak. Nah, kira-kira Bunda Aisyah gimana? Wah, ini bukan sainganku banget ini ya. Sudah nggak mungkin. Ya, kalau kangen sama Bunda Khadijah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nyembelih kambing, dibagi-bagiin kepada teman-temannya. Gitu ya. Nah, sosok yang seperti apa sih Bunda Khadijah ke suami itu? Bunda Khadijah itu adalah seorang perempuan yang wafa, yang memberikan segala yang dia miliki kepada suaminya. Ya, suaminya nggak ada apa-apanya, keadaan ekonominya dibandingkan beliau, radhiyallahu anha. Seperti apakah sikapnya Bunda Khadijah? Suatu ketika, ya, Rasulullah itu keluar dengan membawa kambing milik Bunda Khadijah itu sebanyak 1 lembah. Ketika Rasulullah sudah diutus menjadi nabi, ya, nabi dan rasul, ketika pulang, nggak satu pun di antara kambing itu yang tersisa. Ditanya oleh Bunda Khadijah, kemana kambing kita, wahai kekasihku? Katanya Rasulullah apa? Tadi ada orang Badui, aku dakwain, kemudian apa dia bilang, Muhammad, aku mau ikut agamamu, kalau kambingmu itu semua aku berikan kepadaku. Kamu berikan kepadaku. Kira-kira gimana Rasulullah? Ya, Rasulullah merasa nggak ada apa-apanya dunia ini ya. Pernak-perniknya dunia ini dibandingkan akhirat. Diberikanlah semua. Gitu ya. Gimana Bunda Khadijah langsung marah? Kalau kita gimana kira-kira? Ya, kalau kita jadi istri gitu ya. Latihan, bayangin. Kira-kira gimana? Ya, apakah kita akan marah? Kenapa nggak disisain separuh? Kenapa nggak dinyang? Gitu mungkin ya. Nggak, insya Allah kita nggak gitu ya. Kita akan belajar dari Bunda Khadijah. Nah, seperti itulah. Dan sampai hartanya Bunda Khadijah semuanya habis. Ya, untuk membiayai dakwah.
Teman-teman yang dirahmati Allah, di belakang dakwah Islam ya yang luar biasa, kita ada di posisi yang seperti ini. Kita bisa beribadah dengan sangat nikmat. Kita berutang pada seorang wanita yang luar biasa yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ya, seorang wanita. Siapakah ya manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah? Khadijah. Siapakah orang pertama ya yang tadi Ustazah bilang wanita atau orang? Wanita. Nah, orang pertama yang beriman ya Khadijah. Bahkan Abu Bakar kalah Abu Bakar ya. Bunda Khadijah dulu. Siapakah orang pertama ya yang memberikan hartanya di jalan dakwah sampai habis? Bunda Khadijah. Kita berutang budi sama Bunda Khadijah. Sampai sekarang dakwah Islam tersebar luas seperti ini. Ada pengorbanan seorang Khadijah binti Khuwailid. Gitu ya. Dan Rasulullah adalah sosok kekasih sejati. Ya, kekasih yang tidak habis manis sepah dibuang. Ya, ketika beliau sudah tidak ada pun, ketika Rasulullah sudah menjadi raja, ya, nabi dan raja, ya, kaumnya. Kemudian masuk ke kota Makkah, gitu ya, membuka kota Makkah, ya, Fathul Makkah, tempat manakah yang didatangi pertama kali Rasulullah. Apakah seperti para sahabat? Kita kalau pulang kampung kira-kira datangnya kemana dulu? Pastilah ke rumah kita, ya, nggak pernah jadi ini ya, nggak pernah jadi orang perantauan gitu ya, Arema asli. Nah, saya merasa pernah merantau gitu ya ke Bangil, pasti rumah kita. Nah kalau Rasulullah kemana? Ke Ma'la dulu, membangun satu markas di situ, bahkan pusat komandonya Fathul Makkah itu ada di Ma'la. Ya, sadaqti ya habibati, engkau benar wahai kekasihku. Apa yang engkau bilang bahwa Islam dimenangkan oleh Allah. Ya, Rasulullah bermalam 3 hari 3 malam di sana. Seperti itulah Rasulullah cintanya kepada Bunda Khadijah. Sampai suatu ketika, ya, ketika kalungnya Bunda Khadijah dijadikan tebusan, ya, oleh putrinya Zainab yang waktu itu masih menikah Abul Ash bin Robi, ya, masih musyrik. Nah, kemudian ditawan oleh kaum muslimin ketika perang Badar, dan kemudian Zainab menebusnya dengan kalung pemberiannya Bunda Khadijah di malam pertama. Ngelihat kalung itu tak terasa air mata menetes ya di pelupuk matanya Al-Mustafa. Kemudian minta keridhaan sahabat-sahabat. Padahal waktu itu para sahabat dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Ya, sangat butuhkan uang. Tebusan ini sangat penting. Kenapa? Barang-barang mereka yang mereka tinggalkan di Mekah, ya, mereka berhijrah, mereka meninggalkan barang-barangnya di Mekah, semua habis dijarah, ya, oleh kafir Quraisy. Ya, apakah kalian, menurut pendapat kalian gimana jika kalung ini dikembalikan kepada pemiliknya dan Abul As kita kembalikan, kita bebaskan? Nah, seperti itu. Mereka pun bersedia. Bunda Aisyah radhiyallahu anha tahu bagaimanakah caranya meredam kemarahan Rasulullah SAW. Ada passwordnya, Mbak Amarilis. Apakah passwordnya? Khadijah. Kemudian Rasulullah bilang, aku dikaruniai cinta padanya. Rasulullah SAW nggak pernah bisa move on, ya, dari Bunda Khadijah. Karena memang sosok beliau adalah sosok yang luar biasa, sosok yang pantas, sosok yang layak untuk dicintai. Ya, jadi marilah kita pantaskan diri kita, ya, kita hebatkan diri kita solihahkan diri kita agar kita juga bertemu dengan sosok cinta sejati kita, dan jagalah ifah kita, ya, hanya untuk suami kita, hanya untuk yang berhak akan diri kita. Mari kita jaga kesucian kita sebagaimana Bunda Khadijah menjaga kesuciannya, sehingga kita bertemu dengan yang terbaik yang akan bisa menjadi cinta sejati kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Rasanya di dalam hati itu seperti membuncah kerinduan kepada Rasulullah, Ustazah. Jadi kita teringat gitu sosok beliau, apalagi sosok di belakangnya yang senantiasa menopang jiwa raga, dunia akhirat, harta benda semua diserahkan untuk Islam hingga cintanya sampai kepada kita hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Baik sahabat Ma'had yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mendengarkan
sirah, ya kisah cinta yang terbaik sepanjang masa, yaitu kisah cinta antara Khadijah dan Muhammad. Di sana tadi diceritakan mulai dari nasabnya, terus proses pertemuannya seperti apa, dan sungguh penuh dengan kemuliaan. Ya, Masya Allah. Nah, saya ingin mengingatkan kepada sahabat Ma'had dimanapun berada, mungkin memiliki pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Insya Allah kita nanti akan ada reward atau hadiah untuk teman-teman yang beruntung. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Ustazah, Ya. terkait dengan wafa tadi ya Ustazah. Wafa itu artinya memberikan segala yang ia miliki. Berarti Wafat Bunda- sempurna. gimana Ustazah? Sempurna. Itu selama 25 tahun diberikan anak-anak, terus diberikan perjalanan dakwah, mulai dakwah yang secara diam-diam hingga jahar gitu. Bunda Khadijah itu apa ya tipsnya supaya tetap tegar gitu? Iman ya. Kalau kita kepingin niru Bunda Khadijah gitu ya. Yang pertama kita bangun rumah tangga di atas pondasi keimanan. Nah, jangan pingin cari jalan instan ya. Afwan, Ustazah bukan ngeritik artis-artis gitu ya. Kadang-kadang mereka kepingin cari suami yang solih itu mereka sendiri belum mensolihkan diri. Tapi aku kepinginnya dapat yang solih gitu ya. Nah, akhirnya apa? Di tengah perjalanan ternyata pernikahannya nggak bisa dipertahankan. Karena apa? Nggak kufu ternyata. Gitu ya. Kalau cari suami, pasangan gitu ya, pastikan kita solihkan diri kita. Kepinginnya yang dapat yang solih, kita solihkan diri kita juga. Ya, kita perbaiki kualitas kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Demikian pula sebaliknya. Gitu. Jadi kalau kepingin kehidupan rumah tangganya amazing gitu ya, bisa. Gitu ya, dengan cara apa? Dengan cara kita solihahkan diri kita. Kalau kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya, rumah tangga itu akan senantiasa bahagia. Kehidupan kita pun akan bahagia, kita akan mabuk oleh kebahagiaan. Kenapa? Manusia ini apa sih yang diinginkan? Cinta kan? Apalagi perempuan, kita itu paling makhluk yang sangat suka dicintai. Gitu kan? Kita merasa, aku kurang dari mana cinta? Ya, Allah mencintaiku dengan cinta yang luar biasa. Rasulullah mencintaiku bahkan sebelum ketemu denganku. Ya, menyiapkan doa-doa indah untukku, menyiapkan pertemuan denganku, ya, menyiapkan segala ya pembelaannya untukku, bahkan menganggap aku saudaranya, padahal aku nggak pernah ketemu. Ya, kita udah nggak butuh cinta lagi, karena udah cukup kita kehidupan kita sudah bergelimang cinta. Nah, saatnya untuk apa? Nah, kita sudah punya bekal yang luar biasa, energi itu kita pakai untuk memberi, untuk mencintai. Ya, wala tamnun tastakthir. Ya, gak usahlah kita memberi untuk minta imbalan, gitu ya. Kita beri, kita kasih aja. Karena aku sudah cukup. Gimana sih orang yang udah berlimpah-limpah itu? Aku udah cukup, Allah udah ngasih aku udah banyak banget. Ya udah gak usah dibales. Akhirnya apa? Akhirnya seneng. Tapi kalau kita pengen balasan dari manusia, akhirnya gimana? Gigit jari. Mereka sama lemahnya dengan kita. Jadi sebaik-baik balasan adalah cinta Allah dan cinta Rasul yang kita. Iya, udah cukup, insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau lihat dari sisi Bunda Khadijah, beliau miliarder, beliau cantik, beliau menguasai lah, maksudnya memiliki peran di masyarakat. Karena masyarakat kan tidak mungkin melihat orang yang tidak ada perannya gitu ya Ustazah. Berarti itu juga menjadi motivasi bagi kita sendiri juga, terutama kaum wanita, supaya bisa meneladani sikap-sikap beliau. Kita berkiprah ya, Bunda Khadijah itu seorang sosial. Kenapa sih Rasulullah kok mau dengan Bunda Khadijah? Apa karena kecantikannya? Apakah karena hartanya? Bukan, karena kualitas beliau. Siapa yang nggak mau ya, seantero Mekah disebut at-tahirah ya. Kemudian juga hobi beliau itu apa? Misalnya ada orang yang belum menikah gitu ya karena nggak punya
modal gitu ya, dinikahkan sama Bunda Khadijah. Ada yang mau dikubur hidup-hidup sama ayahnya gara-gara kemiskinan, maka akan diselamatkan oleh Bunda Khadijah, dibeli kalau perlu, anaknya dibesarkan. Nah, jadi orang yang sangat berjiwa sosial dan nggak suka nyembah berhala. Nah, beliau pemeluk agama Nabi Ibrahim. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya bertemu kualitas-kualitas yang hebat itu, dua-duanya motivasinya akhirat. Nah, itu penting teman-teman. Garis bawah. Garis bawah. Lihat dulu ketika kita akan menikah, kemana ini pernikahan ini arahnya kemana gitu. Motifnya apa? Akan membawa kita kemana gitu. Karena itu yang akan menjadikan kelak lahir seperti apa generasi penerus. Betul. Terus di dalam keluarga itu bagaimana soal keharmonisan dan lain-lain sebagainya ya Ustazah. Baik, sambil saya melihat ada komentar atau tidak. Oh iya. Tafadhol. Ini baru kita membicarakan soal Khadijah, belum istri-istri yang lain yang penuh dengan keteladanan juga ya, pastinya. Apalagi kalau kita ngomongin masalah Bunda Aisyah ya, dengan semangatnya menuntut ilmu, Bunda Ummu Salamah gitu ya. Insya Allah, ya dibaca buku sirahnya. Next kajian kita akan bahas satu persatu mungkin ya. Insya Allah, biiznillah. Baik teman-teman sahabat Ma'had dimanapun berada, Masya Allah ya, bersama Karimah, jauhi gibah, raih hidup berkah. Allahu Akbar. Kali ini kita belajar tentang sirah dengan semangat cinta yang ditebarkan oleh Nabi Muhammad dan Bunda Khadijah. Semoga menjadi semangat kita nih untuk menyebarkan cinta ke sesama. Tadi juga sempat disinggung Ustazah, like doctor, like mother. Nah, kan Khadijah dan Fatimah ini menjadi sama-sama menjadi penghulu di surga kelak. Nah, kalau boleh nggak kita itu singgung sedikit soal pendidikan yang diberikan oleh Bunda Khadijah kepada anaknya Fatimah, sehingga Fatimah ini sama solihahnya gitu. Seperti Bunda Khadijah. Iya, sayangnya nggak disebutkan secara terperinci gitu ya, di buku-buku sirah itu, hanya dibahas tentang gimana kualitasnya Fatimah gitu. Jadi kita bisa nyimpulkan aja gitu, nggak disebutkan lah seperti apa kondisi rumah tangganya di dalamnya, seperti apa gitu, nggak. Cuman yang kita tahu Fatimah juga memiliki keteladanan sifat-sifat Ummu Abiha, anak yang paling dicintai Rasulullah. Dia jadi sebutannya adalah ibu bagi ayahnya. Karena pas sepeninggal Bunda Khadijah, dia yang bertindak sebagai yang melayani Rasulullah, yang masain, yang bersihin rumahnya. Bahkan saat ketika Uqbah bin Abi Mu'id ngasih kotoran di lehernya Rasulullah bagian belakang sampai nggak bisa bangun dari sujud, itu Fatimah yang nurunin sambil nangis ya, dan kemudian ditatap dengan tajam gitu kafir Quraisy sehingga mereka keder gitu. Jadi luar biasa pembelaannya, sampai nikahnya usia berapa Fatimah, kan bukan menikah di usia yang ini. Berapa ini Ustazah kira-kira, spoiler? Ya 20-an. Menikah di usia 20. Masya Allah. Dari ibu yang tangguh lahirlah anak yang tangguh juga pastinya ya Ustazah. Insya Allah. Dan Bunda Khadijah adalah orang pertama yang beriman, orang pertama yang Masya Allah tidak bisa tergantikan. Jadi kita juga ketika nantinya berumah tangga, saya yang belum menikah itu Ustazah, jadi betul-betul harus dipersiapkan gitu. Iya. Nantinya. Gimana Rasulullah sama Bunda Khadijah itu memulai dengan dua pribadi yang luar biasa. Itu yang perlu digarisbawahi ya dari kisahnya Bunda Khadijah. Bagaimana juga Fatimah dan Ali. Itu juga mereka padahal serumah loh ya.
tapi menjaga ifahnya, menjaga muruahnya. Sampai Ali itu nggak tahu kalau Fatimah itu sebetulnya naksir Ali bin Abi Thalib. Sampai di malam pengantinnya, Fatimah bilang, wahai Ali, tahukah engkau sebelum menikah denganmu aku sudah jatuh cinta sama seorang laki-laki. Pasti udah tahu ya, udah viral itu. Nah kemudian ketika Ali tanya, waduh agak patah hati juga gitu ya, siapakah orang itu? Orang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah kebayang gimana? Ali nggak tahu kalau Fatimah ternyata menaruh hati. Ya, jadi seperti apakah Bunda Khadijah ngajarin putri-putrinya? Sebagaimana juga Zainab dengan Abul As bin Rabi', ya, punya kisah cinta yang nggak kalah hebatnya, gitu, yang luar biasa juga, gitu. Nah itu siapa sih yang mewarnai anak-anak yang luar biasa itu? Pastilah seorang ibu yang luar biasa. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Betapa sempurnanya Islam ini ya Ustazah. Ketika kita buka dan baca sirah itu, maka di sana sudah terdapat cahaya bagaimana kelak hidup yang baik, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk Ustazah. Dan alhamdulillah tidak terasa sudah sampai di penghujung acara, sahabat Ma'had. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa menginspirasi kita untuk terus menyebarkan cinta itu tadi. Jadi baik bagi saya dan teman-teman semua di rumah. Baik, kalau begitu kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih Ustazah sekali lagi, jazakillahu khairan atas kesempatannya, atas ilmunya, dan kami dan tim mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sama-sama. Saya Amarus Khairunisa, mohon maaf bila membawa acara dari awal sampai akhir banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.